Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan kecil seperti keluarga, hingga dalam skala yang lebih luas seperti masyarakat. Namun, tahukah Anda bahwa komunikasi dalam masyarakat memiliki dinamika yang terus berkembang? Saya Yoga Maulana Herianto, dengan NIM 4412-201005. 6. Pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmawati Hilderiah Panjaitan, SSOS, MT, akan membahas bagaimana masyarakat terbentuk, berinteraksi, serta bagaimana perubahan sosial mempengaruhi pola komunikasi di dalamnya. Kupu-kupu menari riang, hinggap manis di bunga teratai, dinamika komunikasi masyarakat berkembang. Mari bahas dan pahami sampai usai. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat garis besar topik yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan karakteristik masyarakat, yaitu bagaimana suatu kelompok manusia bisa disebut sebagai masyarakat dan apa ciri-cirinya. Kedua, kita akan melihat perbedaan antara masyarakat desa dan kota. Terakhir, kita akan membahas masyarakat di era globalisasi. Masyarakat berasal dari kata musyarak, yang dalam bahasa Arab berarti berbagi atau hidup bersama. Ini menggambarkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi dalam suatu sistem sosial. Masyarakat bisa terbuka, di mana anggotanya bisa berubah, atau semi tertutup, di mana aturan tertentu membatasi masuknya anggota baru. Setiap individu di dalamnya memiliki keterikatan satu sama lain, baik melalui nilai budaya, ekonomi, maupun norma sosial yang berlaku. Ferdinand Tönnies 1887 membagi masyarakat menjadi dua, paguyuban Gemeinschaft dan Petambién, paguyuban berbasis hubungan erat dan emosional, seperti dalam keluarga atau komunitas desa. Sebaliknya, patembayan lebih formal, dengan hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan, seperti dalam bisnis atau organisasi. Inilah mengapa masyarakat modern cenderung lebih profesional dibanding masyarakat tradisional yang mengutamakan kebersamaan. Tönnies menjelaskan dua jenis kemauan dalam masyarakat, Wesenwil dan Kurwil. Wesenwil adalah kemauan alami yang muncul tanpa perhitungan, seperti gotong royong di desa karena rasa kebersamaan. Kurwil, sebaliknya, lebih rasional dan mempertimbangkan untung rugi, seperti interaksi di kota yang sering didasarkan pada kepentingan pribadi atau profesional. Sebuah kelompok bisa disebut masyarakat jika memenuhi beberapa unsur utama. Pertama, harus terdiri dari minimal 2 orang. Kedua, individu dalam kelompok itu harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Ketiga, mereka harus saling berinteraksi dan membentuk komunikasi yang diatur oleh norma sosial. Dan terakhir, mereka hidup bersama dalam satu lingkungan yang menciptakan budaya serta keterkaitan antar anggota. Selain itu, ada beberapa ciri utama masyarakat. Masyarakat selalu hidup dalam kelompok, dan dari interaksi dalam kelompok ini, mereka menghasilkan kebudayaan yang diwariskan ke generasi berikutnya. Masyarakat juga selalu mengalami perubahan, baik itu dalam pola pikir, kebiasaan, maupun teknologi yang digunakan. Interaksi sosial menjadi bagian utama dari dinamika masyarakat, dan di dalamnya selalu ada bentuk kepemimpinan, baik yang bersifat formal maupun informal. Menurut Rosek dan Warren, pada tahun 1962, desa dan kota memiliki perbedaan mendasar. Desa lebih mempertahankan hubungan primer, di mana individu mengenal satu sama lain secara personal, sementara kota lebih didominasi oleh hubungan sekunder yang berdasarkan kepentingan. Mobilitas sosial di kota juga lebih tinggi, memungkinkan individu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan lebih cepat. Setiap individu membawa sifat bawaan yang membentuk bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat. Sifat ini bisa berupa karakter dasar seperti sifat ramah, agresif, atau introvert. Namun, sifat ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya tempat individu tersebut dibesarkan. Oleh karena itu, meskipun manusia memiliki sifat dasar yang dibawa sejak lahir, cara mereka berperilaku dalam masyarakat tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Biasanya, masyarakat seperti ini memiliki segmentasi sosial yang kuat, di mana kelompok-kelompok tertentu memiliki identitas yang berbeda, namun juga memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat antar kelompoknya. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi majemuk antara lain, kondisi geografis yang memungkinkan perbedaan suku dan budaya, masuknya budaya asing yang membawa pengaruh baru, serta perbedaan iklim yang memengaruhi cara hidup suatu kelompok. Faktor-faktor ini menciptakan keberagaman yang khas dalam suatu masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi,
masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat. Di desa, masih banyak yang mempertahankan kehidupan sederhana dan gotong royong yang kuat. Di kota, masyarakat menjadi lebih individualis dan modern. Sementara itu, di era globalisasi, batasan budaya mulai memudar, dan pola interaksi berubah secara drastis dengan hadirnya teknologi digital. Metik jeruk di kebun Bu Sekar. Pas dicoba rasanya sepat. Terima kasih sudah mendengar, semoga ilmunya bermanfaat.